kita kadang-kadang punya alasan ya teman-teman ya untuk mengejar seseorang, untuk tetap stay gitu kan ya sama seseorang. Demikian pula ya, seseorang juga pasti punya gitu kan alasannya mereka sendiri-sendiri untuk tetap setia, untuk tetap stay ataupun untuk tetap mengejar seseorang ya. Di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia, teman-teman kita bakalan baca ya. Buat kalian semua teman-teman Gemini dimanapun kalian berada ya. Siapa sih ya sosok dan apa alasannya gitu kan ya, seseorang itu tetap suka sama kamu ya, tetap mengejar kamu atau tetap stay gitu kan ya sama kamu. Sebenarnya apa sih yang sudah kamu perbuat gitu ya. Kita baca yuk teman-teman ya, general reading. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya, supaya outcome-nya pun kehidup kalian juga pastinya jadi positif dan timeless ya teman-teman ya. Jadi ini anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Oke, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3 ya. Kalian boleh pilih kartu, boleh juga enggak ya. Yang jelas dengerin 3-tiganya karena ya ini semua bisa jadi pengalaman hidupnya kita ya, ataupun ternyata gitu kan ya yang dekat sama kamu dan lagi bener-bener ada yang udah menyatakan atau belum menyatakan ya. Mungkin 3 cerita ini ada semua teman-teman ya, seperti itu. Oke. Buat kalian semua teman-teman Gemini dan teman-teman lainnya yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Coba connection berlaku teman-teman ya. Ini konsultasi berbayar. Jadi kalian klik di description, di situ ada alamat email dan juga ya. Juga ada yang namanya link untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, which is yang paling baru ya, yang lain ya, bukan readingan teman-teman ya. Itu ada Oracle Card Indonesia Sound Therapy, dimana buat kalian semua yang membutuhkan audio terapi untuk kalian dengerin berulang-ulang ya teman-teman ya, itu ada di sana sesuai dengan kebutuhannya kalian. Silahkan kalian cek playlistnya terlebih dahulu ya. Ada keterangannya di description, baca aturan pakai ya guys ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Right, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I'm gonna play with a beautiful word for you. Cerita pertama ya buat kamu ya. Siapa sih dia ya? Ciri-cirinya tuh orangnya kayak gimana sih teman-teman ya? Kita lihat ya. Siapa dia? Ciri-cirinya. Karena kata lalu indah dari sekadar kata. Oke. Orangnya kayak gimana sih? Ini orangnya emosinya naik turun ya teman-teman ya. Kalau dibilang ini labilun banget gitu kan ya. Bener-bener labil banget gitu. Terus introvert ya. Kadang di depan itu bilangnya oke-oke aja gitu, tapi di belakang itu bisa berbeda gitu ya. Jadi apa yang dia rasakan dan apa yang diucapkan kadang-kadang berbeda ya, karena memang orangnya ini typically orang yang sungkanan ya. Terus habis itu juga secara emosional juga naik turun. Dia nggak mau orang yang di sebelahnya atau di sekitarnya dia itu kecewa ya, tapi dia malah kadang-kadang itu membuat kecewa kayak gitu ya. Ini orang yang selalu ada ya buat orang lain, artinya waktunya tuh selalu habis buat orang lain, tapi gilirannya ya orang lain itu dia membutuhkan bantuan, orang lain nggak ada gitu. Tapi memang dia ini memang susah untuk dipahami ya, karena seperti itu. Jadi orang mau mencoba mendekat itu memang agak susah, karena memang dia susah dipahami orangnya gitu ya. Ini orang yang kayak gini ya. Nah sekarang kita lihat potensinya Cancer atau Taurus atau Virgo ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari sionya bisa jadi sio kambing ya. Lalu sio naga, kok sio naga sih, sio ular ya. mau bicara ular yang di ininya naga. Nah sio ular ya teman-teman ya, sio ular, sio kambing ya, lalu sio ayam ya. Jadi antara 6 tersebut. Oke, ini ciri-cirinya ya. Sekarang kita lihat kelebihannya kamu di matanya dia tuh apa sih teman-teman ya. Kelebihannya kamu di matanya dia, kita lihat ya.
kamu tuh orang yang nggak keburu-buru gitu, dan segala sesuatunya itu beda banget kan sama dia. Dia tuh orangnya emosian kan, jadi bisa banget tuh kayak roller coaster lah emosinya. Sedangkan kamu tuh bener-bener calm banget ya. Diajak ngomong juga enak gitu kan ya, nggak gampang tersinggungan pula gitu. Karena kamu tipikal orang yang selalu merenungkan ya. Kata-kata itu kamu nggak terlalu mentah-mentah, dan kamu bisa banget yang namanya melihat situasi orang. Ini orang lagi ngomongnya pakai emosi apa enggak sih gitu loh ya. Jadi kamu bisa bedain hal tersebut. Nah ini yang bikin dia tuh kayak mau ngobrol sama kamu juga enak gitu kan, dia selalu merasa dipahami sama kamu juga ya, seperti ini. Dan kamu tuh orangnya kreatif, kamu adalah orang yang selalu punya solusi untuk segala sesuatu hal ya. Ini kelebihannya kamu di matanya dia. Nah sekarang apa sih yang membuat dia itu suka sama kamu, bersikeras mengejar kamu, ataupun kayak stay gitu kan ya sama kamu? Sebenarnya apa sih yang selama ini udah kamu lakukan ya buat dia ya teman-teman ya? Kamu adalah orang yang berada di satu circle sama dia ya. Kamu adalah orang yang bisa nyemangatin dia gitu kan ya. Padahal sebenarnya mungkin kalau dilihat ya kamu nyemangatin banyak orang ya, nggak cuma dia gitu ya. Dan yang paling penting adalah dia merasa dihormati, dihargai gitu kan ya sama kamu. Seperti itu sih teman-teman ya. Jadi seperti dianggaplah ya. Nah sekarang kita lihat nih, perasaan kamu terhadap dia tuh sebenarnya kayak gimana ya. Kita lihat. Oke. Gini ya, sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini, kamu itu sedang mempertimbangkan ya, whether apakah orang ini bisa serius untuk diajak satu komitmen gitu kan ya, atau lebih baik berteman saja atau bersahabat saja gitu loh ya. Jadi kamu berada di fase seperti itu ya, belum melangkah ya, masih ada leap ya di sini, dan ada freedom. Ini masih ada kebingungan gitu kan ya, diantara mau berkomitmen atau sebagai teman saja ya, seperti itu. Tapi kalau berarti perasaan kamu kayak gimana? Perasaan kamu lagi di tengah-tengah banget. Kita lihat ya apa yang akan terjadi, what next ya, kita lihat. Oke, kamu sih lebih memilih untuk fokus ke karir dulu ya, pekerjaan dulu, dan kamu percaya bahwa yang namanya jodoh tuh nggak akan lari kemana gitu loh. Jadi ya udah pada akhirnya daripada bingung gitu kan ya, milih apa dan sebagainya, kamu lebih ke kayak memasrahkan, ya sudah jalan aja dulu, apapun yang terjadi ya sudah nanti terjadilah gitu kan. Yang penting sekarang ini kamu fokusnya sama hidup kamu ya, finansial kamu, terus membenahi ya segala sesuatu hal, karena ini memang secara pekerjaan, secara finansial lagi bagus-bagusnya ya teman-teman ya, lagi oke-okenya, dan lagi beberapa teman-teman lagi ada masalah-masalah ya, ada challenge yang memang harus diselesaikan dan memang harus fokus di sana, seperti itu. Oke. Right, ini cerita yang pertama ya teman-teman ya, cerita yang pertama buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua. Kita lihat ya, cerita yang kedua ini kita lihat seperti apa. Oke, cerita yang kedua. Kita lihat ya, siapa sih dia, ciri-cirinya kayak apa ya. Orangnya introvert banget ya, introvert pakai banget, tapi kaku ya teman-teman. Jadi gini, kalau masalah-masalah berkaitan dengan pekerjaan, kamu boleh percaya sama dia, karena ini orang yang tanggung jawab banget ya sama kerjaan ya, seperti itu. Dia pinter, dia punya skill, kemampuan gitu kan, dari belajar, dari ketekunan ya. Jadi bukan karena memang dari lahir jebret gitu kan ya, jenius gitu, nggak, tapi dia tekun ya, pinternya karena tekun belajar gitu ya, seperti itu. Dan ini orang yang tipikalnya itu kayak satset ya. Jadi kalau misalkan pekerjaan belum selesai ya dia nggak bakalan tinggal gitu ya. Ini orang yang berorientasi pada hal yang memang harus diprioritaskan, dia prioritaskan. Walaupun ya kalau kita bicara masalah emosi dan perasaan, ini orang agak galauan ya, agak galauan. Apalagi kalau misalkan ya problem-problem yang berkaitan dengan keluarga atau orang yang dia sayang, ya
bisa bubrah guys ya, bisa bubrah kayak gitu. Nah kita lihat ya, potensinya Cancer ya, Capricorn atau Aries. Sionya bisa jadi sio kambing ya, atau sio kerbau ya, atau sio naga teman-teman ya. Jadi antara 6 tersebut. Nah sekarang kita lihat kelebihannya kamu apa sih di matanya dia gitu kan. Apa kelebihannya kamu di matanya dia? Lebihnya kamu di matanya dia. Kamu tuh orang yang asik banget diajak temenan gitu kan ya. Jadi kalau misalkan banyak yang terjebak sama kamu di friend zone gitu kan, gak mau kehilangan kamu sebagai seorang teman, bestie dan lain-lain, ya ini tepat karena memang kamu tuh seenak itu kalau misalkan diajak temenan gitu kan. Orang pendengar yang baik gitu kan ya, pendengar yang baik, orang yang selalu menghargai setiap momen ya. Ini loh ya lebihnya kamu di matanya dia ya. Nah apa sih sebenarnya yang kamu lakukan gitu kan ya sama dia, kepada dia lebih tepatnya gitu ya. Kenapa dia itu sampai yang namanya sama kamu tuh bersikeras gitu ya. Kamu tuh sabar banget sama dia ya, walaupun dia orangnya itu gitu banget gitu ya. Bahkan mungkin beberapa teman-temannya dia atau orang-orang sekitarnya dia tuh yang benar-benar banyak protes ya tentang dia, ngomongin dia di belakang ya atau apa, tapi kamu tuh tetap bisa fokus gitu loh, bisa sabar ya, bisa sabar ngadepin dia dan kayak tenang-tenang aja, tidak terbawa emosi ya. Kalaupun kamu dianya lagi emosi, kamu tuh tetap bisa ya udah gitu ya, sendiri-sendiri, artinya harus aku kerjakan sendiri. Kalau kamu mau emosi dan sebagainya, ya udah itu urusan kamu gitu. Jadi kamu tuh bisa kayak gitu, tapi bukan berarti nyuekin ya. Tetap kamu nganggep, tetap kamu dengerin yang kayak gitu, tapi tidak terpengaruh. Perasaan kamu ya terhadap dia, kita coba lihat ya perasaan kamu terhadap dia. Kamu tuh mencoba membuka hati loh ya. Tapi masalahnya gini teman-teman ya, membuka hati ini kamu tuh kayak masih belum yakin ya, masih mempertimbangkan, merenungkan gitu kan ya. Karena untuk menjalani sebuah hubungan itu kamu tuh nggak gampang ya. Karena apa? Karena pernah terluka gitu kan ya, dan kamu nggak terlalu suka orang yang apa ya, secara emosional tuh naik turun, kamu nggak terlalu suka. Sebenarnya seperti itu. Jadi pertimbangannya kayak gitu sih. Berusaha untuk membuka hati tapi masih belum ya. Kita lihat ya apa yang akan terjadi ya. Kita lihat yang akan terjadi, what next gitu. Oke. Kalaupun bersama ya teman-teman ya, sebenarnya akan ada kemungkinan perubahan gitu kan ya. Cuman untuk kalian bersama ini nantinya berat ya. Beratnya kenapa? Ya hubungannya nggak gampang. Akan selalu ada ya cerita-cerita pihak eksternal, pihak-pihak ketiga ya diantara hubungannya kalian. Pihak ketiga ini belum tentu adalah orang ketiga ya teman-teman ya. Jadi jangan salah tanggap terlebih dahulu. Tapi bisa jadi lingkungannya ya, family, keluarga ya, keluarganya kamu, keluarganya dia gitu kan, atau orang-orang sekitarannya kamu ya, bisa jadi seperti itu. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita kamu yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang ketiga ya. Cerita yang ketiga itu kayak gimana sih, kita lihat ya. Cerita yang ketiga buat kamu right. Kita lihat cerita yang ketiga seperti apa. Siapa sih dia ya? Ciri-cirinya kayak apa? Kita lihat ya, siapa sih dia? Ciri-cirinya kayak gimana? Siapa dia? Ciri-cirinya kayak apa? Orangnya extrovert ya, orangnya extrovert, pinter bergaul, tapi misterius banget ya guys. Jadi bener-bener bikin penasaran orang-orang sekitarnya mungkin ya. Jadi apa ya, tertutup. Jadi gini, extrovert tapi bikin penasaran gitu, misterius. Extrovert tapi misterius, kayak humble ya, nyenengin gitu. Cuman kayak berasa kalau misalkan kita deket sama dia ya, banyak hal yang ditutupin gitu loh sama dia ya. Ini orang yang begitu. Terus pengalaman hidupnya dia juga cukup banyak ya teman-teman ya. Orang yang seperti itu, kreatif gitu kan ya, aktif ya, suka petualang ya, berpetualangan ke hati muka ya.
Nah, kita lihat ya potensinya Gemini ya, Virgo atau Sagittarius atau Scorpio ya. Potensi sionya sio kuda ya, atau sio ayam, atau sio tikus, atau sio babi ya, babi. Oke, jadi antara itu ya teman-teman ya ciri-cirinya. Nah, sekarang kita lihat nih kelebihannya kamu di matanya dia tuh apa sih ya. Kelebihannya kamu di matanya dia apa? Kita lihat ya. Kamu tuh pinter ya. Pinter, wawasannya luas, diajak ngomong juga enak, baik lagi ya menurut dia. Masa depan juga cerah gitu kan. Orangnya juga asik, santai, nggak terlalu yang namanya hitung-hitungan banget ya. Kemana-mana nggak bawa kalkulator gitu maksudnya ya. Hitung-hitungan. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kelebihannya kamu di matanya dia ya. Nah, apa sih yang sudah kamu lakukan buat dia gitu kan, sampai dia tuh kayak diem-diem punya perasaan, ataupun tetap stay, ataupun udah ngomong gitu kan bahkan dia sama kamu ya, seperti apa. Waduh ya, ini jelas ya teman-teman ya, dari dulu sampai sekarang juga dia nggak bisa lupa gitu kan ya sama kamu adalah masa lalunya dia, iya gitu kan ya. Kamu adalah orang yang benar-benar dia kayak gilai, cintai ya, yang gak bisa yang namanya lepas dari kamu gitu ya. Yang kamu lakukan itu sama dia adalah apa ya, act of service-nya kamu tuh nggak bisa dilupain gitu ya. Apalagi kalau misalkan bahasa cinta itu yang benar-benar bantuan gitu kan ya. Kamu tuh benar-benar banget, ini sebabnya ya dia tuh nggak bisa lepas dari kamu, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, sebenarnya sekarang ini perasaannya kamu ke dia tuh kayak gimana ya. Perasaannya kamu sebenarnya kamu tuh ingin melangkah gitu kan, ingin memberikan peluang juga gitu. Cuman kamunya tuh masih ragu-ragu karena ada ketakutan ya, ada integritas di sini. Kamu tuh takut bahwa kejujuran dan lain-lain itu kan penting ya buat kamu. Jadi kalau misalkan kamu melakukan A ya sebaiknya pasangan kamu juga A gitu loh. Jadi ada take and give lah ya. Kalau aku jujur selama ini ya kamu juga harus jujur dong gitu. Gak bisa yang namanya aku jujur tapi kamu tetap misterius terus, tetap banyak rahasia gitu kan. It's not fair gitu. Nanti akan selalu cerita-cerita yang kemarin-kemarin tuh terjadi lagi dan percuma gitu loh akhirnya bersama. Nah, seperti ini. Jadi perasaan kamu masih begini. Kita lihat yang akan terjadi ya. What next? Oke, kamu sih merenungkan ya. Sebenarnya ingin melepaskan dan sebagainya, ini masih jadi pilihan ya teman-teman ya. Dan ada potensi-potensi ada pilihan lain ya. Artinya ada orang baru yang datang ya. Orang baru yang hadir ini ada. Jadi itu sebabnya kamu merenungkannya dengan baik-baik. Apakah akan bersama dengan dia atau dia ya. Seperti itu teman-teman ya, di cerita kamu yang ketiga ya. Semoga siapapun yang mengejar kamu ya, ngejarnya semoga bukan karena utang ya. Kamu utang gitu kayak enggak kan ya, utang hati atau perasaan mungkin ya. Nah, semoga yang baik-baik ya teman-teman ya. Semoga ketemu sama orang-orang yang baik, amin. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda ya pastinya. Jadi stay tune di channel ini ya, karena bisa aja live kapan-kapan gitu kan, tiba-tiba suddenly tanpa direncanakan. Dan ya buat kalian yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, hayo segera subscribe. Yang udah pada subscribe, thank you so much ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye, have a great day.